Shalom. Cik, cik. Luar biasa, amin. Satu hal saya pribadi mengucap syukur buat kepercayaan Tuhan berikan melalui hambanya Badika. Tadi pagi Iwan, sekarang sore Badika. Ya, saya kenal dengan beliau, Bapak Gembala, sama-sama satu perjuangan di Surabaya, satu kos. Luar biasa ya. Tuhan pertemukan kembali selama 24 tahun, saudara. Lu iya. Saya memang lulus 2000 ya. Saya kuliah angkatan 96, tapi saya lulus 2000. Pak. Panggilan akrab kami. Ya, jadi saya kebiasa panggil Pak Gembala, mohon maaf ya. Jadi beliau ini luar biasa, membawa luar biasa, amin. Bersama kedua adiknya Uam dan Hotman. Nah itu saudara ya, satu kangen sekali melihat keluarga mereka, luar biasa waktu itu perjuangan. Dan saya terima kasih sekali lagi Pak Gem. 5 tahun mungkin cari-cari di Facebook gak ketemu ya Le. Tuhan pertemukan betul, kemarin video call. Mas Didi, sudahlah. Nama saya Didi Susanto, asli Surabaya ya. Ada orang Jawa sini, orang Surabaya? Oh Jawa Timur ya? Di mana? Oh Banyuwangi. Bondowoso, iya. Saya Banyu Asin Bu. Enggak, sana Kali Asin adanya ya. Tapi sama Kali dan Banyu itu sama-sama, oke? Terima kasih buat ceceku sama husband ya. Ini rekan juga dari Surabaya. Saya akan berdiri C. Hari ke-8 saya perkenalkan C. Serafim dan Pak siapa? Mohon maaf, beliau dari Pakistan. Jadi mungkin little I can speak Indonesian ya. Nice to meet you brother. We serve together here and worship to the Lord. Okay? That's it. Setelah itu nggak tahu lagi. Ya, puji Tuhan. Saya dikaruniai 2 putri ya. Kita sama-sama Pak Gem ya. Cuma Pak Gem ada bonusnya 3, saya 2. Satu lahir dari Jayapura, satu lahir di Manado. Jadi keluarga Nusantara ya. Jadi Tuhan luar biasa, percayakan kami selama pelayanan dimanapun kapanpun harus selalu siap. Baik, kapanpun dimanapun harus siap, kalau diutus berangkat ya berangkat. Jadi hidup saya hanya karena panggilan Tuhan. Amin. Jadi sore hari ini kita mau sama-sama belajar begini saudara. Ayo tadi pagi saya sampaikan mengenai bagaimana kita hidup seperti seolah kita sedang berlomba. Dengan satu tujuan, kata kunci. Apapun perlombaan Tuhan izinkan hidup kita. Hanya satu kata kunci. Selama kita terus pandang Yesus, kita akan bisa mencapai garis finish. Amin. Tujuan hidup orang kita harus jelas. Betul? Ya, tidak peduli berapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen. Tetapi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita apa, mohon maaf ya. Kita sudah buang waktu, buang tenaga, pikiran, bahkan harta. Tidak peduli, tidak mengerti apa tujuan kita dari orang Kristen. Sangat sia-sia, betul? Tapi kalau kita mungkin baru jadi orang Kristen beberapa bulan yang lalu, atau setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi dia tahu persis tujuan hidupnya, saya percaya orang-orang seperti ini yang memahami arti tujuan hidup, dia akan fokus. Tidak peduli kiri kanan, tidak peduli masalah apa yang dihadapi, tidak peduli mungkin keluarga, keadaan, dia tetap pandang Yesus. Amin. Dan sore hari ini saya mau bagikan, kita sebagai orang Kristen juga harus tahu memahami keadaan yang terjadi sekarang. Betul enggak? Jangan jadi orang Kristen yang cuek. Jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar yang penting aku diselamatkan, yang penting aku bisa melayani, yang penting keluargaku baik-baik saja, yang penting aku sehat, yang penting semuanya seolah ke aku. Jangan. Bahwa Tuhan memanggil saudara saya untuk menjadi saksi. Amin. Dimanapun, kapanpun, apapun profesi kita harus tetap menjadi saksi. Supaya begini saudara, saat kita hidup di zaman sekarang ini, kalau Bapak Ibu betul-betul bisa memahami keadaan zaman ini, saya mau tanya, apapun ya keadaan zaman ini, bahkan mungkin pakar ekonomi, pakar apapun, berusaha membuat sistem ini dan itu, membuat sebuah metode ini dan itu hanya dengan tujuan supaya apa? Oh, seolah jadi membuat kesejahteraan. Oh, seolah-olah membuat sistem ini akan memberikan orang damai sejahtera. Membuat macam-macam metode, pola apapun. Ingat, kalau kita tahu kebenaran firman, sebenarnya
keadaan kita di zaman ini, bahkan sampai ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang tertulis yang saya baca, nggak tahu Alkitab sama nggak dengan saya ya, bahwa di akhir zaman keadaan dunia nggak semakin baik. Betul nggak? Apapun, siapapun pergantian orang-orang nomor satu kah, nomor sekian, pemerintah apapun di dunia ini, jujur mereka tidak bisa mengubah keadaan zaman yang sudah tertulis di Alkitab sebelum kedatangan Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Karena dunia ini sedang dikuasai si jahat. Betul enggak? Bapak bisa lihat di, maaf ini bukan televisi ya, di berita-berita. Betul enggak? Mulai dari segi apapun, bidang apapun, semuanya pasti mengalami namanya kegoncangan. Betul enggak? Maaf ya, walaupun di mimbar seringkali kita dengar hamba Tuhan, ini tahun pemulihan, ini tahun berkat, ini tahun ini. Setiap tahun di mimbar selalu dikatakan ada tahun ini, tahun ini. Betul enggak? Tetapi apakah keadaannya seperti apa yang disampaikan di tahun-tahun itu? Halo? Saya mau ngajak saudara ini kita betul-betul memahami, mengerti keadaan zaman ini. Bukan saya mau nakut-nakuti. Betul enggak? Halo? Ayo coba kita mau review. Dari segi politik, dari segi keadaan pemerintahan. Siapapun pemimpinnya, enggak hanya di Indonesia loh ya. Di negara manapun berusaha untuk memberikan, mungkin sekedar memberikan visi-visinya ketika dalam pemilihan presiden ini dan itu semuanya. Betul enggak? Pastikan visi-misinya bagus-bagus ya. Tetapi begitu jadi, apa yang terjadi dan apa yang dialami? Adakah betul-betul visi itu terjadi? Ya, berapa persen? Betul enggak? Tapi kebanyakan mungkin terlindas waktu. Banyak kondisi tetap begitu. Masih kita lihat berita-berita begitu. Betul enggak? Jadi sore hari ini saya mau sampaikan begini saudara. Ayo kita siapkan diri kita, siapkan iman kita sungguh-sungguh. Sekali lagi jangan cuma menjadi orang percaya, orang Kristen cuma sekedar yang penting aku sudah diselamatkan, aku diberkati, aku dipulihkan, rumah tanggaku baik-baik, pekerjaanku baik-baik, pelayananku baik-baik. Tapi kita lupa kalau Tuhan sedang utus kita sebelum kedatangan Tuhan supaya betul-betul dunia atau orang-orang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kegoncangan demi kegoncangan bukan cuma terjadi dalam kehidupan pemerintahan di dunia ini. Kita turun sedikit, mungkin dalam kehidupan usaha, pekerjaan. Sudah berusaha buka usaha ini, berusaha buka usaha ini. Awal-awal mungkin bagus, lama-lama kolaps. Di Surabaya, ini saya cerita ya, di Surabaya. Saya ada dalam komunitas Komsel atau KUL. Kebetulan di mana komunitas saya itu kebanyakan para pengusaha. Saya di sana cuma sekedar membantu main gitar di dalam KUL tadi atau Komsel. Pak Didi boleh bantu kami karena orang-orang tua, bos-bos ya, orang tua. Kami cuma bantu gitari. Tapi ketika mereka sharing, saya mendengar mau nggak mau. Apa yang mereka sharingkan selalu kebanyakan mengenai keadaan ekonomi, keadaan bisnis yang semua kebanyakan ngalami namanya, aduh Pak, pabrikku sudah mau tutup. Aduh Pak, usahaku sudah mulai ini Pak, aduh barang-barang nggak bisa diambil Pak. Aduh Pak, utangku sana, aduh Pak, banyak tagihan belum diambil. Intinya pembicaraan orang para bisnismen ini selalu seputar itu terus. Tidak namanya progres atau enggak. Padahal saya melihat sendiri Bapak ini sampai maaf ya, setiap hari Rebu di rumahnya, di tokonya, mengundang hamba Tuhan untuk mengadakan mesbah. Salah enggak? Enggak ya. Itu sah-sah saja. Tetapi selidik demi selidik, seolah-olah ketika Bapak ini mengalami namanya usahanya mulai turun, mulai sepi, akhirnya sampai begini, kok enggak jauh beda ya. Ketika usaha orang dunia nih ya, mereka usaha enggak bagus atau sepi. Maaf ya, panggil paranormal. Betul enggak? Apa bedanya? Satu hal begini, tanpa disadari sebenarnya, ketika saya mendengar penjelasan itu, tiba-tiba Roh Kudus impresi begini. Pak, mohon maaf ya. Bapak coba cek diri Bapak sendiri. Cara Bapak berbisnis, cara Bapak usaha itu
sesuai firman atau enggak? Betul? Saya percaya janji firman Tuhan, apa yang dikerjakan tanganmu dipotong berhasil. Amin. Apapun, bahkan contoh si Ishak, Pak Ishak ya. Menabur tanah yang kering, tapi terjadi hal yang luar biasa. Betul? Di Alkitab tulis ya. Tetapi kok seolah-olah di mana zaman anugerah ini, kok banyak terjadi anak-anak Tuhan justru enggak ngalami namanya peningkatan usaha, tapi justru malah, maaf ini, jangan menyalahkan situ sana sini, situ sana, apa ya? Jangan sana sini lah, gitu ya. Menyalahkan keadaan lah. Oh, ini gara-gara COVID ini, saya mau ngalami kegoncangan, macam-macam. Pahami betul firman Tuhan, baca betul firman Tuhan. Enggak cuma kita baca yang enak-enak, janji-janji berkat lah, janji-janji mujizat, janji-janji pemulihan. Tapi kalau kita mau semua kita baca Alkitab ini sebenarnya dengan satu tujuan, kita ini sebenarnya nggak akan ada terus selama di muka bumi ini, betul nggak? Di mana janji Tuhan, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu, betul nggak? Ini ending-endingnya kita ada di dunia ini supaya dipersiapkan oleh Bapa di surga suatu tempat yang kekal. Suatu saat nanti ketika kita berjumpa dengan Bapa di surga, kita menempati masing-masing. Tetapi persoalannya begini, itu tadi saya katakan, apakah kekristenan kita cuma sekedar menjadi label orang Kristen, KTP Kristen, tetapi tidak pernah melakukan apa yang kehendak Bapa? Maaf ya, jangan cuma melihat bahwa sekali percaya Yesus diselamatkan, oke, amin, betul. Tetapi upah bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Ini kegoncangan demi kegoncangan sedang terjadi. Dari segi pemerintahan, bisnis, turun lagi sedikit masyarakat. Betul enggak? Kita koleksi diri. Ayo. Keadaan masyarakat sekitar kita aja deh. Di tetangga kiri kanan kita. Bisa enggak merasakan, bisa enggak mengalami, bisa enggak mengetahui bahwa kegoncangan itu sudah terjadi. Kecemburuan sosial. Betul? Waduh, orang itu loh. Kerjanya cuma gak kelihatan, kerja apa gak ngerti. Tapi kok bisa punya ini dari itu ya? Curiga mulai. Iya loh, di rumah terus loh. Tapi kok bisa punya ini dan itu ya? Nah ini ketemuan sosial. Atau gini, Pak, tetangga punya mobil baru Pak. Kita kok masih becak? Ada becak gak sini? Gak ada becak ya? Oh baja ya? Oh baja. Haja baja ya? Saya baja. In Pakistan lo ya? Oh Pakistan bukan India ya? Sorry maaf. I'm sorry. You have face like Indian, so I'm sorry. A motorcycle, 3 wheel. The bajai in here, oke? Okay? Jadi kan ada banyak terjadi di masyarakat kita mengalami kegoncangan, betul enggak? Turun lagi ke masyarakat kecil, yaitu keluarga. Betul enggak? Orang tua dan anak. Gimana keadaan sekarang? Orang tua dan anak? Berulang-ulang kali anak dinasihati. Papa nih kuno. Ini gak zaman lagi Pak. Kita anak gaul, anak jaksel. Jujur ya, saya tuh tanya ke sama Andre. Andre, istilah jaksel itu apa sih Andre? Jakarta Selatan. That's it. Aku pikir singkatan Jaksel itu. Maksudnya gini, apa zaman keren apa gitu loh. Enggak ya. Cuma Jakarta Selatan. Nah, terus kok aku lihat di YouTube itu ya, pelawak, gue anak Jaksel nih gitu. Saya kan, wah gayanya apa. Itu maaf jujur saya nggak paham. Saya baru ini ke Jakarta. Akhirnya terbuka lah aku lah ya. Please, kasih kisi-kisi lah. Apa istilah Jaksel itu di sini? Oh, like that? Jaksel. Berarti Surabaya sel ya? Surabaya sel. Surabaya sel? Subsel. Sursel.
Because I can speak English very well. So like Jaxel now here. Come on, ya. Kita lihat antara orang tua dan anak. Betul enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, halo? Berapa sering menasihati tapi anak kita enggak mau dengar? Halo? Enggak usah jauh-jauh, anak saya sendirilah. Anak saya ini kelas 5, tapi postur tubuh kayak SMA. Cewek. Hari-hari TikTok ini saudara. Oh Tuhan, anakku nih Tuhan. Karena yang kecil ini, anak 2 ini lahirnya di Manado. Jadi terbawa sedikit budaya Manado. Yang penting kalah nasi daripada kalah aksi. Maaf ya, itu joknya orang-orang sana ya. Betul saudara, anak saya lahir yang pertama di Papua. Agak pendiam sedikit. Iya, kalau nggak disentuh nggak bicara dia. Jadi saya lihat, namanya Kesia. Live ya, sorry. Jadi Kesia, kenapa begitu? Daddy ini, Korea. Tuhan, saya sudah nggak sanggup ngomong, panggil mama. Hani, kenapa dia? Kesia, kenapa begitu gaya? Mami, kita ini mami. Sampai gitu-gitu. Wah, saya jujur ya, saya sedih sebenarnya. Ngomong apapun, nasihat apapun. Anak saya nomor 2 ini kadang-kadang, kalau kita sudah mulai menangis, dia mulai diam. Padahal untuk gini, Daddy action ini, cuma acting ya. Pada saat nangis betulan, sedih gini. Tuhan, jadi itu prihatin sama kamu nak. Jadi sangat prihatin nak. Kenapa kamu kayak gini? Hidupmu kok seperti terbawa oleh suatu kondisi TikTok. Sampai orang tua anak nggak mau dengar. Betul nggak? Ini apakah namanya gak kekoncangan? Betul? Hubungan antara anak orang tua, hubungan suami istri. Semua mengalami namanya kegoncangan. Saya merenungkan, Tuhan, apa yang maumu Tuhan? Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Apa yang saya lakukan Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Di dalam pelayanan pun kegoncangan juga terjadi. Di dalam gereja pun kegoncangan terjadi. Maaf loh ya, ini saya berusaha untuk menganalisa. Gereja-gereja sekarang ini, kalau dibilang namanya kebangunan rohani, terjadi pertumbuhan gereja, mohon maaf. Kita mulai coba introspeksi diri kita, analisa sungguh-sungguh keadaan gereja sekarang ini. Di Surabaya saya ngomong ya, di Surabaya, di sini nggak ada, saya percaya. Banyak muncul gereja-gereja. Tetapi kalau kita tarik sejarah gereja di Surabaya, sebenarnya peralihan. Udah betul. Saya masih ingat, saya waktu tahun 80-an, saya masih kecil, saya beribadah di GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Tahu ya? Itu gereja zaman itu aja ya, gereja yang paling viral. Parkir dari namanya jalan sebelum Gedung Doro, sebelum Arjuno, sampai kepada pengadilan negeri, itu lumayan. Itu parkir mobil saudara. Zaman itu, tahun 80-an, saya masih SD. Iya SD. Wah, jemaat itu, gereja itu satunya gereja masih dalam kondisi paling besar. Berjalan waktu, mulai turun, redup, pamor, muncul gereja-gereja lainnya, mulai muncul. Kebanyakan jujur saya lihat, loh itu kan dulu di sana, itu kan dulu dari sana, itu dari sana. Nah ini cuma saya analisa saudara ya. Apakah ini bisa dikatakan pertumbuhan gereja atau apa? Yang saya pernah lihat, yang saya pernah baca, seperti yang terjadi Alkitab. Ketika murid-murid di loteng Yerusalem, betul ya? Murid-murid ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Kumpulah di loteng, di Yerusalem. Tunggu janji yang kuberikan bagimu. Mereka murid-murid di loteng Yerusalem menanti, memuji, menyembah Tuhan.
Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus keluar dari pintu itu langsung menyampaikan berita keselamatan. Penginjilan pertama kali. Berapa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Betul enggak? Orang dikatakan mengalami pertobatan atau kebangunan rohani, di mana orang itu belum pernah mendengar berita Injil dan mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, ada sikap hati bertobat kembali kepada panggilan itu, yaitu Yesus Tuhan, mengaku. Itulah kebangunan rohani sebenarnya. Betul? Dari zamannya Rasul sampai kepada zamannya Bapak Rasul, bahkan yang terakhir siapa? Yohanes ya, di bawah Patmos. Dan perkembangannya sejarah sampai hari ini kita bisa melihat, kita bisa membaca Alkitab kita. Itu sejarah mencatat di zamannya Yesus, zamannya para rasul-rasul. Betul enggak? Itulah kebangunan rohani sungguh-sungguh. Tetapi dengan perkembangan sekarang ini, jujur, sebenarnya begini, kalau menurut saya, dikatakan kebangunan rohani, satu jiwa ketika saudara temui yang belum mendengar nama Yesus loh ya. Saudara ketemui temankah, saudarakah, famili yang belum pernah Yesus. Ketika saudara melayani dia, menginjili dia, menyatakan kebenaran, dan orang itu terima Yesus. Sebenarnya sama yang terjadi zaman-zaman itu. Amin. Cuma kadang-kadang kita mungkin seolah-olah gini, wah kalau jumlahku cuma segini mungkin belum dikatakan wah berkembang atau no. Satu jiwa saja dikatakan percaya Yesus, bertobat. Berapa yang bersorak-sorak di surga? Berlaksa-laksa. Amin. Jadi mungkin buat saya pribadi, saya nggak pusing dengan jumlah, saya nggak pusing dengan berapa kuantitas. Tapi saya belajar mau taat, melakukan apa dinyamakan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk saya pergi kemanapun, dimanapun, berjumpa siapapun, nama itu harus didengar orang itu. Amin. Dan kalau Bapak Ibu punya beban atas kota ini, atas tempat ini, sebenarnya bukan cuma tugas tanggung jawab Bapak Gembala dengan pengerjanya. Tapi setiap saudara yang percaya Yesus seharusnya menyampaikan kabar itu. Amin. Karena begini saudara, kalau ingin sungguh-sungguh mau mengalami lawatan Tuhan, ingin mengalami kebangunan Tuhan, bersiap-siaplah gereja Tuhan harus mengalami namanya kegoncangan dulu. Amin. Waktu di loteng Yerusalem, Roh Kudus curahkan, terjadi apa? Kegoncangan. Pohon mati bukan, kayak ini apa nih? Mau mirip itu. Maaf ya, saya waktu di Papua, betul saudara, saya ibadah saya pelayanan di GPDB, Gereja Pantai Kosta di Tanah Papua. Saudara kalau tahu ibadah mereka dari jam 7 pagi, jam 8. Ibadah mereka itu saudara, dari awal sampai akhir. Waduh, kalau belum basuar, orang Manado bilang, belum berkeringat, orang itu tidak mau berhenti. Jadi penyembahan itu mereka, waduh, luar biasa. Menyanyi pujian apalagi, musik dari lagu pertama sampai akhir. Beatnya sama. Dikecet. Wah, sampai keliling-keliling putar-putar, keluar dari bangku. Oma-oma itu keluar dari bangku, menari sampai manifestasi terjadi. Betul. Dan memang benar, Papua, tanah yang diberkati. Tanahnya maksud saya. Loh ya, saya sampaikan begini. Saudara boleh bangga, Papua tanah diberkati. Amin, haleluya. Tapi manusianya tidak menerima kebangunan rohani. Betul, tanah diberkati. Maaf ya, hari-hari di Papua, orang mabuk, pukul sana, pukul istri, pukul anak. Tiap hari itu saya lihat pemandangan setiap hari. Sampai hari ini. Karena saya pernah tinggal di sana. Apakah itu dikatakan kebangunan rohani? Amin. Jadi kalau kita melihat yang sedang terjadi, yang sudah terjadi di bumi ini, itu semua sudah tertulis. Amin. Ini kita buka sekarang dalam Ibrani 12. Ibrani 12
ayat mulai yang ke 25 sampai kepada 29. Sudah dapat? Ibrani 12 ayat 25. Sudah dapat? Sudah buka HP-nya? Oke ya. 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, sebab dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ingat, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada suatu yang tidak dapat digoncangkan. Menunjuk kepada suatu perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Dari zaman perjanjian lama sudah banyak terjadi kegoncangan. Melalui Bapa Allah sendiri, melalui nabi-nabinya. Nabi-nabi pun mengalami aniaya. Betul? Zaman perjanjian lama, kalau seorang nabi menyatakan kebenaran Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, resikonya nabi itu dilempari batu, dihajar, dibunuh. Tapi kalau nabi itu datang ke satu kota, dia ngomong berkat-berkat, diterima. Nabi zaman perjanjian lama mengalami aniaya juga, resiko. Nah sekarang ini kalau seumpama tiba-tiba ada orang ngomong, bertobatlah, tempat ini akan digoncangkan. Woi, tidak tahu apa yang terjadi. Kegoncangan yang dulu sudah pernah dilakukan terjadi. Ungkapan sekali lagi, tapi dengan tujuan. Apa saudara? Supaya dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi maksud tujuan mengalami kegoncangan sebenarnya gini, jangan kita punya respon begini, Tuhan, aku sudah setia melayani Engkau Tuhan. Aku sudah setia datang ibadah. Aku sudah lakukan perpuluhan. Aku lakukan ini dan itu semuanya seolah itu terbaik dalam hidup kita dalam bergereja atau pelayanan. Tetapi kok tetap Tuhan izinkan mengalami namanya kegoncangan. Itu tadi saya katakan contoh-contoh tadi ya. Dalam rumah tangga, pekerjaan apapun. Ingat, kita hanya bisa punya respon seperti yang tertulis. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Mengucap syukur. Amin. Ada pernah kata-kata ini dibikin joke, betul enggak? Ketika teman kita jatuh, pakai ayat ini, dedek jatuh, aduh kesenggol apa kejeduk itu ya, jatuh. Mengucap syukur. Seolah-olah itu ucapan syukur itu hanya ejekan. Syukur kamu rasain kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang, loh kata mengucap syukur, ya mengucap syukur. Ini joknya mereka. Tetapi ucapan syukur ini, ketika sedang mengalami apapun kegoncangan, mengalami apapun masa persoalan, masih bisakah kita mengucap syukur? Amin, Bapak Ibu. Waktu saya di Papua sekali lagi, saya tuh agak sedikit geli ya, kebiasaan. Selesai ibadah di gereja itu, majelis memberikan pengumuman begini. Selesai ibadah ini ya, mau pulang. Bapak Ibu, pengumuman pagi hari ini, setelah ibadah ini kita ada dari keluarga Bapak ini mengadakan ibadah ucapan syukur karena anaknya ulang tahun. Wah, jadi Bapak Ibu diundang Bapak ini sebentar jam sekian kita datang ke rumahnya mengadakan ibadah ucapan syukur. Itu yang terjadi. Minggu depan pembacaan majelis sama. Bapak Ibu, setelah ibadah ini kita akan pulang, kita mengucapkan ibadah ucapan syukur dari Bapak ini karena naik pangkat.
karena diberkati. Semua saya perhatikan terus. Kok keren ya? Mengadakan ibadah ucapan syukur mengalami hal yang seperti itu. Wah, bagus sekali. Ya enak aja itu, seneng aja. Suatu saat saya sampaikan ini. Bapak Ibu, mari kita mengadakan ibadah ucapan syukur di rumah saya. Karena saya hari ini ditipu orang. Semua bengong. Hah? Pak Didi? Loh iya kenapa? Gak boleh kah? Saya mengadakan ibadah ucapan syukur, saya mengalami ditipu orang. Bingung semua. Langsung saya sampaikan. Kita gampang ya bisa mengadakan ucapan syukur ketika mengalami hal yang baik. Ulang tahun, naik pangkat, kenaikan kelas, ini itu semua. Bukankah tertulis? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Belum pernah saya dengar di mimbar ini kita mengadakan ibadah ucapan syukur. Bapak ini kenapa rumahnya terbakar? Belum pernah ada pengumuman di mimbar ini mengadakan ibadah ucapan syukur ketika suaminya digondol wewe gombel. Belum pernah saya. Oh maaf, wewe gombel tahu ya? Ibu Banyuwangi yang tahu. Maksudnya dibawa oleh perempuan lain. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami apapun, kondisi apapun, kita bisa gampang ketika mengalami kebaikan, pertolongan Tuhan, ucapan syukur langsung spontanitas. Betul enggak? Gampang ya ngomong ketika diberkati, berpekerjaan, dapat pasangan, apapun lah. Gampang ucap syukur. Pernah enggak Bapak Ibu, berani enggak Bapak Ibu ngundang Bapak Gembala? Pak Gembala, ayo kita umumkan di jemaat. Apa? Aku mau mengadakan ibadah ucapan syukur. Kenapa? Tokoku bangkrut. Halo? Pak Gembala, ayo kita ucapan syukur pada kemana? Anakku enggak pulang-pulang. Halo? Di sini Tuhan ingin melihat sebenarnya respon anak-anak Tuhan, respon orang percaya. Maaf sekali lagi, bukan cuma kita jadi orang percaya gini, percaya dengan mulut mengakui Tuhan, itu oke. Yes, we are saved salvation. Sedikit English, oke. But your faith must to be apa? Ade, you can speak English. Iman yang teruji itu apa Inggrisnya? The faith strong. The faith has been testimony. The test, oke. Jadi sebenarnya, maaf loh ya, maaf. Like lagi Bang, Bang Badika. Dulu kita nih menyatakan pada Ito, ya, pada ibu kemarin. Bu, abang dulu bu, bilang Ito, I love you, untuk seumpama. Ito langsung percaya atau Ito punya sikap ini? Buktinya apa? Betul tidak? Ya, jadi tindakan kita kepada Tuhan juga begitu saudara. Tuhan aku percaya engkau Tuhan, engkau Tuhan Juru Selamat. Tuhan gini, you welcome. Amen my people. You can say, I love me, we love you. I love you, salah ya? Jadi, saudara, iman itu harus dibuktikan. Betul enggak? Hanya sekedar coba menyatakan, maaf ya, cewek-cewek ya. Kalau ada cowok bilang, I love you. You love me. Langsung love aja, sikat. Masa gini, pasti butuh bukti, bukan? Ya toh, kalau cuma sekedar hanya istilah bunga-bunga, sudahlah. Waktu pacaran semua berbunga-bunga semuanya. Begitu menikah diberkati, saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat. Setia, baik suka dan duka, sakit dan sehat, susah, senang. Diberkati enggak? Begitu, oke? Demikianlah kedua mempelai ini, sampai dilihat begini. Di hadapan jemaat dan Tuhan mereka sudah tidak lagi dua, tapi menjadi satu. Betul enggak?
Malam itu raja dan ratu semalam. Besok kelihatan aslinya semuanya. Yang laki-laki tidur ngorok, krok, krok. Pah, nah krok. Yang perempuan batin. Duh, tahu gitu. Aku menikah sama gergaji nih. Maksudnya begini saudara. Kalau dari awal-awal kita nggak benar-benar meyakinkan, aku benar-benar komitmen, aku benar-benar menyatakan isi hatiku, itu dibuktikan saudara. Betul nggak? Mengiring Tuhan, iman kita benar-benar harus dibuktikan. Karena Yesus sudah membuktikan. Bapa membuktikan putranya tunggal buat saudara saya sampai di kayu salib. Betul nggak? Pengiran kita sama Tuhan kalau nggak cuma sekedar di mulut toh, saudara. Ketika sudah mengalami kegoncangan, maaf, sudah tertulis di Alkitab, sebelum kedatanganku akan banyak orang murtad meninggalkan Tuhan. Dan itu sudah banyak terjadi di Jawa. Teman sepelayanan saya, dia pegawai negeri, cuma golongan 2D saudara, meninggalkan iman pada Yesus cuma gara-gara ingin naik golongan 2E. Ironis ya. Hanya pengen naik jabatan golongan aja loh. Kok nggak nunggu aja sih waktunya ketika pangkat dinaikkan. Tapi hanya kepingin segera naik pangkat golongan. Mending golongan 3A atau apa. Ini cuma masih golongan 2 juga loh. Tapi meninggalkan iman kepada Yesus. Maaf loh. Teman pelayanan saya waktu di sekolah minggu di Sidoarjo. Loh, kemana ya? Bro, kamu kemana? Aku sudah nggak lagi gereja. Kenapa? Ya maaf ya, ini hidupku, ini jalanku, dengan bangga gitu. Loh, maksudnya? Iya, aku sudah ikut seberang. Hanya gara-gara jabatan, saudara. Ada banyak, maaf, anak-anak perempuan. Cuma gara-gara kepingin pasangan yang keren, ganteng. Apa tadi, jaksel. Ya, mereka mau meninggalkan imannya hanya gara-gara pasangan hidup. Ini loh, iman yang benar-benar teruji. Ini masih mau saya hal-hal yang sepertinya soal itu menguntungkan orang itu. Padahal sebenarnya, aduh, keselamatan hanya ada pada Yesus, tidak ada yang lainnya. Masakan hanya gara-gara jabatan, pasangan hidup, hanya gara-gara urusan perut, hanya gara-gara kehidupan pingin sedikit naik statanya, tapi resikonya mau meninggalkan Tuhan. Aduh, orang ini sangat-sangat goblok. You know goblok? Ini bahasa Jerman loh ya. The goblok ya. Iya loh, ini sudah terjadi di akhir zaman. Iman yang teruji, apapun mengalami apapun, dia tetap. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Saya gak hafal. Saya cuma ingat lagu itu. Satu peristiwa yang membuat saya itu sampai hari ini tetap kuat, tegak, teguh berdiri dalam panggilan Tuhan. Pernah gak mendapat video? Ini seorang menceritakan mengenai misionaris waktu di India. Keluarga ini ya, satu keluarga, suami istri anak, 2. Ketika pelayan di India misi, ditangkap oleh pemerintah setempat. Dan mereka disuruh menyangkal Yesus. Di tengah masyarakat itu, waktu itu, di tengah-tengah dikumpulin orang, kalau kamu nggak menyangkal, kami akan aniaya, kami akan bunuh. Sudah tahu? Keluarga ini tetap berpendirian teguh, dia tetap tidak mau menyangkal Yesus. Sudah tahu yang terjadi? Istrinya ditarik ke depan, langsung del, kepala lepas. Bapak ini langsung gini, Yesus, Yesus, engkau tetap Tuhanku, Tuhan. Dikasih kesempatan lagi. Anaknya suruh naik ke depan. Bapak ini suruh menyangkal, misalnya suruh menyangkal. Kamu gak menyangkal Yesus, nanti anakmu ini. Dia tetap anaknya, Pak, aku tetap percaya Yesus, Pak. Bum, anaknya lewat. Sampai anak kedua.
Bahkan sampai dia sendiri akhirnya tercetuslah lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Leher terbang. Saudara, kita belum sampai mengalami seperti itu. Bapak Ibu masih bisa beribadah tempat ini dengan sukacita, bebas menyanyi memuji Tuhan. Sudah ada banyak orang-orang martir hanya benar-benar mempertahankan imannya kepada Yesus. Itulah iman yang teruji. Tadi pagi saya sampaikan apa? Banyak saksi-saksi iman yang telah melewati semuanya itu. Kata-kata kunci, tetap pandang Yesus. Dan saat ini kegoncangan itu akan terjadi di seluruh dunia ini. Dan mulai ungkapan satu kali lagi. Mungkin kegoncangan yang tidak pernah kita lihat, kegoncangan yang tidak pernah kita alami, tetapi itu lebih dahsyat. Bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Hanya dua, hanya tiga kata kunci malam sore hari ini. Pertama, ayo memiliki gaya hidup selalu ucap syukur. Betul? Berapapun penghasilan, berapapun, apapun yang kita alami, selalulah ucapan syukur. Bangun pagi, melek mata. Apa kata-kata Bapak Ibu? Halo? Seringkali kita gini, buka mata. Aduh, tagihanku hari ini. Bangun tidur, aduh, makan apa hari ini? Ayo, berubah. Naikkan ucapan syukur. Saya setiap pagi, begitu buka mata, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I am sing of the goodness of God. I love your voice. Tolong ditampilkan. You lead me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived on the goodness of God all my life. Hallelujah. All my life you have been faithful. Ya Tuhan, amin Tuhan. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Bapak Ibu, percayalah, ada kuasa dalam ucapan syukur. Saya banyak mengalami mujizat dalam ucapan syukur. Jujur, ini kesaksian.
Saya dulu punya asma. Dari SD sampai SMA itu member rumah sakit RSAL, Rumah Sakit Angkatan Laut. Dari SD sampai SMA, setiap hampir setahun itu ada 8, 7 masuk rumah sakit. Saudara tahu kalau saya kambuh asma saya itu kayak kucing, kayak anak kucing, ngik, ngik, ngik. Dan seringkali ibu saya dan kakak-kakak saya cuma dikelilingi mereka. Mereka cuma penyerahan sama Tuhan. Saya anak terakhir. Itu yang terjadi. Jujur, ketika saya mengetahui kebenaran firman, bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Saya mengucap syukur. Waktu pulang kuliah gitu di rumah saya di Karangrejo waktu itu malam-malam. Saya pulang pelayanan, malamnya itu sesek. Saya sendirian di rumah waktu itu. Saya langsung 2 pagi, saya mengalami sesek nafas, saya nggak bisa nafas. Saya nggak kunci pintu rumah saya buka jendela semua. Maksudnya begini, kalau saya kunci, ada apa-apa, nggak ada yang tahu. Ketika saya sesak, saya langsung berjalan tuh, ada orang sesak saudara. Jalan tuh nggak kuat. Ada pernah ngalami sesak sana sini? Saya kuasa Yesus menyembuhkan. Saya tahu ya, orang sesak gimana. Melangkah kaki itu berat. Saya menuju pintu, saya buka pintu, nggak kunci. Nggak saya kunci, jam 2 pagi. Supaya apa? Ketika mungkin orang mencium bau bangkai, tinggal buka bisa dobrak. Karena jujur saya sendirian. Orang sesak harus segera penanganan rumah sakit. Betul nggak? Dikasih nebul apapun. Saya sendirian di rumah, nggak ada. Mau ke rumah sakit, jalan aja ke pintu sudah sakit. Sudah nggak bisa, apalagi mau ke rumah sakit. Ngomong nggak bisa saya itu. Saudara tahu, habis saya buka, saya nggak kunci pintu saya langsung ambil radio Walkman. Saya menyetel lagu pujian. Saya menyembah. Lagu itu waktu itu Wind of Worship, lagu Toronto. Di situ lagu live worship, saya ikut menyembah. Dalam roh saya loh, saya nggak bisa ngomong, halo, wow, enggak. Dalam roh saya menyembah. Yesus kau baik, aku mengucap syukur Tuhan, nafasku lega. Dalam roh saya begitu. Satu kekuatan dari mana saya bisa menyatakan ini. Hai asma, hai sesak, di dalam nama Yesus engkau berhenti saat ini juga. Maksudnya gini, ada kelegaan saudara, plong, ada kelegaan. Yesus. Betul saudara. Mujizat terjadi dalam ucapan syukur. Saya pernah lagi ngalami ketika waktu kuliah. Di kuliah kita banyak mujizat lah ya. Saya nggak dapat sponsor dari manapun, tapi Tuhan pelihara. Waktu itu doa malam lah, jam 7 yang di Manyar itu. Uang saya tinggal 12.000 saudara. Dari Manyarrejo, tempat gereja Betani, menuju ke tempat saya Karangrejo itu ada BEMU, ada mikro ya. BEMU ada sini ya, oke mikro. Itu waktu itu masih zaman itu bayar BEMU itu cuma Rp2.000 waktu itu. Nah setelah saya ikut doa malam, wah penyembahan habis penyembahan. Tiba-tiba langsung nggak tahu tiba kenapa langsung pembicara habis doa itu ada pengumuman gini, ya sambil kita memberikan persembahan kita naikkan pujian. Loh, di sebelah saya langsung diaken bawa kantong persembahan saudara. Langsung tidak lihat apapun, saya langsung dari kantong masukin jebret, muji Tuhan. Begitu pulang, saya jalan kaki dari gereja ke terminal, jam segitu, jam malam, jam 9:30, 10 itu sudah last BEMU terakhir. Yang dimana kalau nggak penuh nggak berangkat BEMU ini, LNS. Ya toh, itu Beratang, namanya Beratang. Biasanya sopirnya turun, ayo arisan bayar dulu. Jadi sebelum berangkat ditaripi dulu. Kalau masih siang ada kernet yang nariki gitu ya. Kalau malam sendirian sopir ini. Saudara tahu, begitu Pak sopirnya nariki tarif, saya ambil. Kita lihat, loh kok 2.000? Lah pas ini. Jujur saudara, tak kasih kan itu. Saya mikir, waduh Tuhan, aku salah kasih persembahan tadi Tuhan. Uang 12.000, rencana persembahan 2.000, 10.000 untuk BEMU. Kenapa?
Dari tempat terminal menuju ke rumah saya masih oper 2 bemo lagi, saudara. Betul ini. Jadi saya cuma sampai ke tujuan di jalan raya, saya harus masuk ke Karangrejo, masih ada bemo lagi lah. Uang saya sudah masuk 10.000 di persembahan, tinggal 2.000. Roh Kudus luar biasa baiknya. Masakan kamu khawatir akan hidupmu? Langsung saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku kalau aku tidak mengucap syukur Tuhan dengan segala apa yang kau izinkan terjadi. Jujur saudara, saya minta ampun sama Tuhan itu. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku ikhlas Tuhan. Persembahan 10.000. Jujur, begitu nyampe di RSI, saya turun jalan kaki ke rumah. I love you Lord. Belum ada lagu itu saudara. Bapak, Engkau baik. Saya bermasmur, Tuhan Kau baik, Kau dahsyat. Kenapa saudara? Saya gak ada uang lagi. Saya di rumah, tidur, capek cuma air putih. Besok mau ke kampus naik opo Tuhan. Saya mengucap syukur saudara. Pagi itu mau berangkat ke kampus, saya berdoa, Tuhan terima kasih hari ini aku bisa ke kampus. Selesai amin, ada ketok pintu di rumah saya. Tok 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 tok. Siapa ini? Saya buka, saudara tahu, tetangga jauh saudara, Pak RT datang ke tempat saya. Dia cuma begini, Di, aku mampir, ini ada titipan buat kamu. Saudara, ucapan syukur, ada kuasa. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia tahu tepat pada waktunya. Mau gak mengucap syukur? Apapun yang alami ya, sakitkah, mengalami apapun, ucaplah syukur. Satu kata kunci, kalau mau menerima kerajaan tidak tergoncangkan, ucaplah syukur. Katakan, ucap syukur Tuhan. Ngomong kiri kanan, ayo mengucap syukur yuk. Jangan cuma di bibir loh ya. Ini betul-betul ucapan syukur yang Tuhan ingin lihat dari hati kita. Percaya dari tempat ini pulang, Bapak Ibu akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada kuasa. Cepat. Yang kedua, selain kita mengucap syukur, supaya kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, mari kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Amin. Ini penting saudara. Beribadah itu kita datang kepada Tuhan, selain mendatang membawa ucapan syukur, tapi kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Di dalam Roma 12 ya, ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Ibadah yang sejati apa? Persembahkan hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan, itu adalah ibadahmu sejati. Amin. Kita datang kepada Tuhan itu seperti horizontal itu mana? Datar ya. Vertikal itu naik ya. Vertikal dan horizontal. Betul enggak? Kita datang sore hari ini, kita memuji Tuhan itu kepada siapa? Kepada Tuhan, betul? Kita mau cek sesuai ayat tadi Roma 12 ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Betul? Kita setuju tadi ya, kita ibadah kepada Tuhan ya. Kita tes ya. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Saudara datang, apa yang saudara bawa? Mana? Tunjukkan tubuh itu yang mana? Ya ini ya, ini tubuh saya. Di dalamnya ada tulang, ada organ, macam-macam ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan itu bukan persembahan yang sudah mati. Selama masih hidup, mau enggak dipersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke ya, jelas ya. Kita datang tadi memuji Tuhan, betul? Tubuhnya ada. Tubuh kita terdiri dari 3 elemen ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul enggak? Dalam jiwa itu ada apa? Dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan. Betul enggak? Saudara datang, tubuhnya ada di sini. Jiwanya, introspeksi, coba dicek. Apakah jiwa kita juga kita persembahkan untuk Tuhan? Pikiran dan perasaan. Ini seringkali, mungkin ya seringkali tubuhnya di sini memuji Tuhan.
jiwanya, pikiran, perasaan. Saat menyembah, haleluya Tuhan. Aduh, komporku sudah mati belum ya? Aduh, gimana nih ya? Sementara WL, haleluya, menyembah. Aduh, jendela sudah ditutup belum ya? Jiwanya, pikirannya kemana-mana. Apakah bisa dikatakan mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita? Betul ya? Perasaan kita. Waktu menyembah, haleluya, nangis-nangis, begitu buka mata sedikit. Orang itu datang lagi, duduk sebelah kita lagi. Ini menjengkelkan nih. Ya apa datang sih? Anak menyembah, perasaannya masih ingin kepahitan, masih ingin amarah, masih ingin dengki, dendam. Bisakah ibadah kita sesuai dengan cara yang berkenan pada Allah? Betul enggak? Ayo kita mau benar-benar kalau ingin mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan, betul-betul memiliki gaya hidup, mengucap syukur dan segala hal. Selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau datang beribadah tempat ini, maaf, ya dari rumah dipersiapkan. Pemberesan dengan siapapun. Betul enggak? Bukan Tuhan menolak orang yang remuk. Bukan Tuhan menolak orang yang patah hati. Tuhan, aku mesti putus pacarku Tuhan. Aku gak bisa menyembah. Tuhan tahu. Tapi di situ ingin melihat, betul enggak kita mau datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup kita. Maaf ya. Tim profetik melayani musik, ujian penyembahan. Kalau masih menyimpan sesuatu dengan orang lain, dengan teman, sebenarnya kita berani gentle di hadapan Tuhan. Taruh dulu. Apa firman Tuhan bilang? Betul enggak? Taruh dulu persembahanmu, berdamailah. Supaya Tuhan berkenan akan persembahan kita. Saya sampai hari ini, bahkan kemarin mau berangkat pun, jujur saudara ya, saya sama anak saya yang kecil ini, anak saya kecil ini nggak bisa pisah dari saya. Saya pengen sama-sama ikut. Jujur saya sampai terpancing emosi. Saya marah, Dedi ini nggak jalan-jalan nak, Dedi itu melayani, nggak mau Dedi, aku harus ikut, pokoknya pengen ikut. Ya namanya anak-anak ya, nggak bisa pisah dari orang tua, bahkan pengen tahu Jakarta kayak apa sih Dad? Ya saya nggak bisa membayangkan, saya juga belum pernah ke sini, cuma lihat di YouTube, lihat di berita. Jujur, saya ngalami terpancing emosi saya. Saya sampai marah pada anak saya, bahkan istri saya itu sempat nggak dukung. Iya sih, kamu lo kemarin dari retreat, ninggalin dia, sekarang berangkat ke Jakarta. Wah, saya tambah marah. Tapi malam itu, saya kumpulkan mereka sebelum tidur. Hani, anak-anak ayo duduk. Jadi minta maaf ya. Tadi Dedi sempat marah sama kalian. Bukan dia gak mau ngajak, tapi Dedi pelayan. Nanti pasti saat kita akan pergi sama-sama ke Jakarta. Maafkan Dedi ya, tadi Dedi marah. Yang kecil, iya Dedi. Saya berani mengalami pemberesan. Saya berani mengungkapkan, minta maaf ya nak. Maaf bapak-bapak ya. Pernahkah bapak-bapak minta maaf sama anak-anak? Tanpa sadar kita mungkin melukai kata-kata kita. Tanpa sadar kita mungkin ucapan kita mungkin melukai hati anak-anak kita. Terus kita dengan enteng tetap datang ibadah. Dengan enteng tetap datang menyembah muji Tuhan. Jujur saudara, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak cuma kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kepada saudara kita yang kelihatan kita gak bisa mengasihi, mungkin orang itu menjengkelkan kita, mungkin orang itu sering melukai hati kita. Tapi Tuhan ingin supaya persembahan yang hidup yang berkenan itu, di hadapan Tuhan kita sungguh-sungguh diterima persembahan kita. Amin. Ayo mulai belajar. Saya percaya kok di tempat ini saudara, kalau kita memiliki gaya hidup selalu mengucap syukur, gaya hidup yang selalu memuji menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan, saya percaya Tuhan disukakan dengan penyembahan kita. Amin. Bukan cuma sekedar vertikal dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Buka dalam Yakobus kalau nggak salah ya. Yakobus Yakobus 1 ya.
Yakobus 1 ayat 26. Ini cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan ya. Dikatakan begini, Yakobus 1 ayat 26, jika ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Betul? Dikatakan 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Allah, yaitu Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dijemakan oleh dunia. Hukum yang utama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dan segalanya. Tapi hukum yang kedua yang tidak kalah penting, kasihilah sesama manusia. Amin. Jadi kalau kita cuma kejar datang seolah-olah hanya untuk Tuhan, memang betul. Tetapi setelah kita pulang dari tempat ini, kita harus bagaimana menerapkan mengasihi sesama. Kalau memang betul-betul ibadah yang sempurna lah ya di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya banyak merenungkan gini, Tuhan, kenapa ya yang tertulis sini kok ibadah yang berkenan tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim, piatu dan janda-janda. Kok nggak ada yang duda-duda ya Tuhan? Bapak Ibu, jujur loh ya satu, wah keren ibu-ibu ini ya, janda-janda. Janda-janda dikasih Tuhan. Betul? Sebenarnya begini loh. Yatim piatu dan janda. Saya membayangkan gini, iya ya. Seorang ibu janda, tidak ada suami. Hanya satunya pengharapan ibu ini adalah Tuhan. Maaf loh ya, bapak-bapak. Kalau seorang ibu ditinggal suami, entah meninggal atau diceraikan, kenapa ibu ini selalu menjadi wanita yang kuat ya? Bu, masih muda loh Bu masih bisa loh Bu, ibu masih oke lah Bu. Kok enggak Pak? Saya demi anak Pak. Loh betul loh, ini survei loh ya. Seorang ibu sendirian mungkin ditinggal suami pasangannya, dia lebih pilih sendirian demi anak-anak. Itu luar biasa. Kasih setia itu yang Tuhan ingin lihat. Komitmen itu yang Tuhan ingin lihat. Maaf, kalau bapak-bapak ditinggal ibunya, ditinggal istrinya, habis meninggal, Tuhan terima kasih Tuhan. Duriku sudah dicabut Tuhan. I will joy. Banyakan bapak-bapak. Yang mana ya? Yang kemarin itu saya ketemu. Aduh, maaf bapak-bapak, enggak ya. Maaf ini kebanyakan survei. Kenapa? Bapak-bapak enggak kuat. Karena sudah dicabut kan tulang rusuknya. Kenapa? Kita nih Pak, dari tanah liat masalahnya Pak. Debu tanah. Kalau wanita dari tulang Pak. Makanya lebih kuat lah ibu-ibu itu. Betul enggak? Bapak-bapak kok sendirian, sudahlah. Ayo bapak-bapak ngaku lah ya. Sudah lewat lah itu. Anak yatim piatu, betul enggak? Enggak ada siapa-siapa. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Janda itu sebagai gini, kita itu sebagai mempelai Kristus. Kita ini mempelai wanitanya Yesus, betul enggak? Kenapa Tuhan taruh perhatian pada janda-janda? Karena kita mempelainya Kristus. Kita enggak akan bisa tanpa Yesus. Betul enggak? Kita enggak akan bisa di dunia ini tanpa kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan sangat menaruh perhatian pada gambaran janda-janda dan yatim piatu. Kita harus benar-benar, gereja itu harus gereja yang misioner. Gereja yang bergerak, gereja yang melakukan aksi. Gereja yang selalu membuat sesuatu yang betul-betul nyata. Gereja harus menjadi jawaban atas dunia ini. Amin, saudara. Jadi saat kita benar-benar mau menerima kerajaan tidak tergoncangkan, kita kuat dalam Tuhan. Kalau selalu mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan aku mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidupku setiap hari. Persembahan hidup, berarti saudara masih hidup. Mengalami apapun tetap hidup, aku tetap mau setia persembahkan Tuhan kepada Tuhan. Karena itulah persembahan yang berkenan. Aku juga mau jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Saya setiap Senin di kota Surabaya, Tuhan percayakan pelayanan kepada orang-orang, maaf ya,
orang-orang pinggiran di sungai Jagir, Wonokromo, dekat terminal, dekat stasiun kereta. Orang ini cuma gelandangan, pemulung. Saya dengan teman saya, setiap Senin jam 3 sore, saya dan teman saya ini cuma apa? Memberikan makan nasi bungkus. Tapi sebelum itu kita sharing firman, kita memuji, menyembah Tuhan. 8 tahun saudara, kami lakukan ini. Tuhan, apa yang Tuhan percayakan? Apa yang Tuhan percayakan hidup kita? Kita hanya jadi pelaku aja. Lakukan bagian kita. Tidak peduli. Mungkin plan kita nggak dilihat orang. Mungkin plan kita nggak akan bisa, nggak menguntungkan. Gimana dia bisa menguntungkan buat kita? No, kita sedang melakukan kerajaan Allah. Kita sedang mau menerima kerajaan yang nggak kegoncangan itu, saudara. Amin. Ini loh akan mengalami banyak kegoncangan yang tidak pernah kita akan lihat sebelumnya. Tapi kalau kita selalu ingat ayat ini, Tuhan, aku mau Tuhan memiliki gaya hidup. Aku mau mengucap syukur. Aku mau tetap beribadah apapun terjadi. Aku mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Dan aku menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya percaya tempat ini akan menjadi tempat di mana orang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, saat kita anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menikah hidup seperti ini, bukan cuma tugas Bapak Gembala, itu saudara dan saya menjadi jawaban atas sekitar kita. Ini suatu tempat yang betul-betul ikan yang sudah Tuhan siapkan. Tinggal saudara dan saya bagaimana membuka jala itu. Betul, orang-orang pasar, orang pinggiran, itu ikan-ikan yang harus kita jaring. Bukan Tuhan ngomong sama Petrus, kamu akan menjadi penjala manusia. Amin. Saya percaya tempat ini gak akan lama. Akan penuh dengan jiwa-jiwa. Sudah waktunya gereja harus bangkit. Sudah waktunya gereja harus tahu panggilannya. Bukan mencari follower, tapi mencari jiwa yang belum mendengar nama Yesus. Mau enggak saudara dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya? Kegoncangan akan terjadi saudara. Kita enggak tahu kegoncangan apa yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan di dunia ini. Tuhan sudah memberikan janji bahwa kamu akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang bukan soal masalah makan dan minum, bukan perkara-perkara duniawi, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan yang sesungguhnya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kegoncangan. Mungkin kita pernah berpikir, Tuhan, kapan Tuhan hidupku dipulihkan, kapan Tuhan keluargaku dipulihkan, kapan Tuhan penyakitku sembuh. Bapak Ibu, tetaplah mengucap syukur, tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dan tetaplah berkata, Tuhan, ini aku pakai aku. Jangan menunggu kita nggak bisa apa-apa, biar kita bilang, Pak, aku mau melayani Tuhan. Itu sudah, jangan beri Tuhan itu persembahan yang sisa-sisa, saudara. Selama Bapak Ibu masih bisa berjalan, masih bisa keras ngomong, masih bisa kuat melakukan apapun, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara akan menerima kerajaan yang nggak tergoncangkan itu. Saya sampai tetap bertahan di dalam panggilan Tuhan dan hidup saya bersama istri saya. Saya tetap kuat di dalam panggilan Tuhan, karena saya tahu bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan itu akan saya nikmati bersama Tuhan. Mungkin saya sampai belum melihat secara mata, saya belum melihat seolah-olah dipandang manusia hidup kita seperti ini terus saya. Tapi percayalah, kerajaan itu selalu hadir dengan kita. Walaupun makan cuma sekedar ala apanya, makan cuma sekedar nasi putih dengan garam, tetapi kalau ada kerajaan Allah di situ, ada damai, sejahtera, sukacita, itu sudah kerajaan Allah dalam hidup kita. Bukan gaya hidup, bukan satu hal yang apapun, no, bukan seperti yang dilihat oleh dunia ini, tetapi apa yang dilihat Allah, yaitu kerajaan Allah yang gak bisa digoncangkan. Itu harus kita pertahankan.
kita datang kepada Tuhan.